Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maharta Sabila dari kelas TBI 1B dengan nomor NIM 12321200056. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Sadam Hussein. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan juga nomor 6. Berikan tinjauan Anda tentang film tersebut. Bagaimana jika dikaitkan dengan Pancasila, termasuk ke dalam sila ke-1 sampai ke-5? Apakah Anda setuju jika hukum di Indonesia menerapkan hal yang sama dari tayangan yang telah disaksikan? Sebelumnya saya akan sedikit mereview kembali tentang film White Bear. Jadi, di film White Bear menceritakan ada seorang wanita yang bernama Victoria. Pada suatu hari, ia terbangun dengan posisi duduk dan tanpa mengingat apapun tentang hidupnya. Victoria lalu keluar kamar dan melihat ada simbol aneh serta ada kalender tercoret yang seakan-akan menandakan bahwa pada saat itu adalah tanggal 18 Oktober. Lalu, Victoria mencoba keluar rumah dan Victoria melihat orang-orang yang sedang merekam dirinya. Ia meminta bantuan, namun tidak seorang pun menolongnya. Singkat cerita, Victoria dan James diajak ke tempat yang di pagarnya ada tulisan White Bear. Lalu mereka berdua masuk. Pada saat di dalam, James mencoba untuk membakar ruangan itu. Namun, tidak lama kemudian ada sebuah tirai yang tiba-tiba terbuka, dan di sana sudah banyak orang yang menonton seakan-akan mereka sedang menonton pertunjukan. Setelah itu, Victoria didudukkan di kursi dan ditayangkanlah sebuah video yang memperlihatkan ada anak kecil bernama Jemima. Dan ternyata Victoria ini adalah seorang pembunuh. Nah, untuk jawaban nomor 5 yaitu bagaimana jika film tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, ada kaitannya dengan sila nomor 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam film itu adanya pertentangan terhadap sila ini, yaitu tidak adanya jiwa-jiwa kemanusiaan seperti yang Victoria lakukan kepada anak kecil, yaitu dengan membunuhnya dan juga merekamnya dengan tanpa rasa bersalah. Kemudian si anak kecil ini tidak bisa memenuhi hak asasi sebagai manusia, dan anak kecil ini terbunuh. Jadi anak kecil ini tidak terpenuhi hak asasi manusianya. Yang kedua yaitu ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial. Nah, pada film ini sangat bagus dan sangat sudah memperlihatkan adanya keadilan, yaitu memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada seorang pelaku yang sudah melakukan pembunuhan kepada anak kecil. Dan yang pastinya hukuman ini akan sangat membuat Victoria menjadi down dan juga akan terganggu mentalnya. Tapi itulah akibatnya atas apa yang sudah beliau lakukan. Dan saya sangat amat jadi intinya di negara tersebut sudah menerapkan keadilan sebaik-baiknya. Dengan bukti dalam film tersebut sudah diterapkan keadilan untuk seorang pelaku yang melakukan kejahatan. Salah satunya adalah pembunuhan. Keadilan ini tidak hanya diberikan kepada satu pihak, melainkan keadilan ini harus diberikan kepada seseorang yang punya jabatan ataupun seseorang yang tidak punya jabatan. Jadi keadilan ini tidak memandang siapapun itu. Mereka yang melakukan kesalahan wajib diberi hukuman yang setimpal. Selanjutnya, bagaimana jika hukum tersebut diterapkan di Indonesia? Menurut pendapat saya setuju, karena dengan adanya hukuman seperti itu, para pelaku yang akan melakukan kejahatan, mereka akan berpikir berkali-kali. Jika mereka melakukan kesalahan tersebut,
mereka akan mendapatkan hukuman yang amat sangat berat dan yang amat sangat memalukan. Dan juga hukuman ini bisa jadi dijadikan hukuman tambahan untuk seseorang yang melakukan terutama kejahatan pembunuhan. Selain itu, jika di Indonesia ada hukuman seperti di film White Bear, kemungkinan pelaku kejahatan akan berkurang karena yang tadi saya sampaikan, karena mereka sebelum melakukan itu mereka memikirkan akibatnya, dan oleh karena itu mereka tidak jadi melakukan kejahatan pembunuhan misalnya. Jadi intinya saya setuju jika hukum tersebut diterapkan di Indonesia, khususnya yaitu sikap hedonisme di kalangan pejabat yang baru muncul baru-baru ini melalui kasus Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Dinilai bertentangan dengan Pancasila, sikap tersebut memicu kemarahan publik melalui kasus penganiayaan berat oleh tersangka anak Rafael kepada David, korban anak di bawah umur yang hingga 2 pekan terakhir masih koma. Anggota MPR Subardi menyebut Pancasila adalah ideologi mapan yang kontra hedonisme. Segala tindakan yang ditampilkan oleh keluarga Rafael tidak mencerminkan moralitas Pancasila. Solusinya menurut pendapat saya sendiri adalah itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kita sebagai makhluk Allah yang mayoritas Islam sudah mengetahui tentunya bahwa sifat atau sikap yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka dari itu, apakah kita akan terus-terusan bersikap hedonisme, bersikap berlebih-lebihan jika sudah mengetahui sikap tersebut adalah sifat dan sikap yang buruk? Seharusnya kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai akal pikiran yang sehat dan juga dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai-nilai Pancasila, tentunya kita tidak akan melakukan sikap seperti itu, seperti hedonisme. Apalagi di dalam kasus tersebut ada seorang pejabat seharusnya mencontohkan perilaku yang baik kepada kita, kepada masyarakatnya, bukan malah berlaku hedonisme seperti itu. Nah, itu pendapat saya.